Supreme Martial God Technique. Bab 3051 Perjanjian yang diperbarui. Setelah mendengar ini, semua orang, termasuk Su Jing, tercengang. Semua orang gempar. Taruhannya tidak kecil. Dia secara langsung membahayakan nyawa semua orang di keluarga Su. Jika kita kalah, itu akan mengerikan. Ekspresi Wu Yun juga agak kaku. Dia menoleh dan melirik Su Jing di sampingnya. Melihat wajah Su Jing yang sangat jelek. Jelas saja, Su Jing merasa sulit menerima pertaruhan yang melibatkan nyawa dan harta semua anggota keluarga Su ini. Sebenarnya, Wu Yun tidak begitu bisa menerimanya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak terkalahkan dan tidak bisa kalah. Jadi, tidak banyak fluktuasi. Satu-satunya gejolak batin yang ada adalah kekhawatiran bahwa Su Jing tidak akan setuju. Jika Su Jing tidak setuju dengan taruhan ini, maka dia sama sekali tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Akan tetapi, tepat ketika Wu Yun tengah berpikir tentang bagaimana cara meyakinkan Su Jing dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan kalah dan harus setuju saja. Suara Su Jing tiba-tiba terdengar di telingaku. Teruslah maju, sudah sampai pada titik ini. Aku percaya padamu dan bersedia menjadi gila bersamamu. Jika kau kalah, anggap saja itu adalah nasib keluarga suku. Su Jing mengatakan ini kepada Wu Yun, dan tidak ada seorang pun yang dapat mendengarnya. Setelah selesai berbicara, Su Jing melanjutkan, namun, kali ini kita harus menyelesaikannya dengan mereka. Akan lebih baik jika ada perjanjian tertulis, sehingga kedua bajingan itu tidak akan menarik kembali kata-kata mereka nanti. Wu Yun sebenarnya sedikit terkejut dengan kata-kata Su Jing. Awalnya dia berpikir akan sulit meyakinkan Su Jing. Lagi pula, dia tahu bahwa dalam pikiran Su Jing, peluangnya untuk menang tidak besar. Tetapi aku tidak menyangka Su Jing akan menyetujuinya begitu saja. Tapi itu tentu saja merupakan hal yang baik. Lagi pula, apa yang dia lakukan saat ini hanyalah mengabdi pada keluarga Su, dan keuntungan yang bisa dia dapatkan sebenarnya tidak banyak. Oleh karena itu, dia tidak merasakan rasa bersalah apapun dalam hatinya. Adapun kekhawatiran Su Jing, Wu Yun tentu saja dapat menjaminnya. Sebenarnya aku cukup tersentuh karena Tuan Su percaya padaku. Wu Yun menatap Su Jing dan berkata dengan serius, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Anggukan Su Jing membuat Wu Yun merasa lega. Saat berikutnya, Wu Yun tiba-tiba mendongak dan menatap Luo Wudi dan lelaki tua berjubah berlumuran darah di bawah panggung. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan suara dingin, baiklah, kali ini, mari kita bertaruh. Seperti yang kau katakan, jika aku kalah, semua orang di keluarga Su, termasuk aku, akan berada di bawah kendalimu. Bunuh atau simpan kami, penggal kepala kami atau patahkan kaki kami, terserah padamu. Tetapi jika aku menang, haha, kalian berdua akan mati, dan seluruh keluarga Luo akan berada di bawah kendali keluarga Su, dan tidak akan pernah bisa berbalik. Kali ini, Wu Yun juga meningkatkan taruhannya, dan pada saat yang sama, dia melanjutkan. Lagi pula, taruhan kita kali ini harus ditandatangani di atas kertas dan disumpah dengan darah. Kalau kau mengingkari janjimu, kau akan mati. Semua orang tahu bahwa Wu Yun khawatir keluarga Luo akan mengingkari janjinya. Namun kedua orang dari keluarga Luo tidak khawatir. Pada saat ini, Luo Wudi hanya memikirkan balas dendam dan membunuh Wu Yun, tidak ada yang lain. Adapun lelaki tua berjubah berlumuran darah, meskipun dia rasional, dia juga merasa memiliki peluang bagus untuk menang. Sebelumnya, obat dalam tubuh Deadpool dilarutkan oleh Wu Yun dan tidak membangkitkan kewaspadaannya. Atau lebih tepatnya, dia memang menyadarinya, tetapi dia merasa itu karena kecerobohannya dan dia merasa bisa mengatasinya. Begitulah, pertaruhan antara kedua belah pihak yang menyangkut hidup dan mati kedua keluarga pun dilakukan. Tak lama kemudian, kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan bersumpah dengan darah, yang menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah mengingkari janjinya. Namun sebelum bersumpah darah, Wu Yun secara khusus menambahkan kalimat pada perjanjian tersebut, yaitu harus sesuai dengan aturan pertarungan. Jika melampaui aturan, Wu Yun dapat mengingkarinya. Ini suatu keharusan. Jika dia menandatangani kontrak dengan gegabah, dan Luo Wudi atau tetua keluarga Luo lainnya keluar sendiri, Wu Yun benar-benar tidak akan berdaya. Perjanjian telah ditandatangani, sumpah darah telah diucapkan, dan kini yang tersisa hanyalah dimulainya perang. Perang akan dimulai 1 jam lagi. Selama jam ini, Luo Wudi dan lelaki tua berjubah merah darah perlu bersiap. Wu Yun tidak menyangkalnya, dia hanya menunggu di panggung pertarungan. Orang-orang lain yang menonton keseruan itu juga menunggu di sana. 1 jam, mungkin tidak singkat.
Tetapi sama sekali tidak ada seorang pun yang hadir akan menyerah menyaksikan pertempuran hanya karena menunggu selama 1 jam. Sebenarnya Luo Wudi tidak perlu menyiapkan apapun, karena semuanya sudah diurus oleh lelaki tua berjubah merah darah. Luo Wudi hanya diawasi oleh orang lain, kendalikan saja dia dan jangan biarkan dia marah atau gila. Orang tua berjubah berlumuran darah itu segera memanggil beberapa Deadpool ke ruang rahasia tempat ia sering berlatih. Pada saat ini, dia mencoba mencari cara untuk memperkuat kekuatan obat dalam pikiran Deadpool. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya mencegah Wu Yun menyerang pikiran Deadpool lagi melalui energi itu dan mengendalikan serta melarutkan obat-obatan. Waktu berlalu cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum 1 jam berlalu. Wu Yun yang telah menunggu di arena pertarungan akhirnya melihat lelaki tua berjubah merah darah yang telah bersiap sejak lama. Dan tebakan Wu Yun memang benar. Di keluarga Luo, satu-satunya orang yang dapat bertanding sesuai aturan pertempuran adalah Deadpool. Oleh karena itu, bersama dengan lelaki tua berjubah merah darah itu muncul Deadpool, yang telah diperkuat olehnya dengan segala cara yang mungkin. Kemunculan lelaki tua berjubah darah dan Deadpool langsung menimbulkan keributan di seluruh penonton. Luo Wudi juga mengeluarkan raungan marah. Dia terus meraung, berkata bunuh Wu Yun harus dibunuh dan seterusnya. Deadpool, ini dia. Wu Yun menatap Deadpool dengan saksama. Tiba-tiba pupil matanya sedikit mengecil. Bab 3052 Jubah Darah Pintar atau Bodoh. Wu Yun dapat merasakan bahwa seluruh pinggiran kesadaran Deadpool terbungkus dalam lapisan energi yang kuat mirip penghalang. Jika tidak terjadi apa-apa, lelaki tua berjubah merah darah itu seharusnya memasang formasi untuk menghalangi kekuatan Wu Yun yang bisa menghancurkan kendali obat dalam tubuh Deadpool. Terlebih lagi, selain perlindungan penghalang formasi ini, kekuatan obat yang ada di lautan kesadaran Deadpool juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Artinya menjadi lebih bertenaga dan lebih cekatan dalam hal kendali. Ini akan menyebabkan peningkatan kekuatan. Jika kita berbicara tentang Deadpool sebelumnya, atau sebagian besar Deadpool dari keluarga Luo, kemampuan tempur normal mereka berada di sekitar alam guntur suci ke-8. Kemudian pada saat ini, kemampuan tempur Deadpool yang ditingkatkan secara khusus ini diperkirakan baru mencapai level 9 guntur suci. Kesenjangannya sangatlah besar. Hehe, untuk membunuhku, untuk memastikan kepastian yang mutlak, lelaki tua berjubah darah dari keluarga Luo itu telah mengerahkan segala upaya. Namun, dia tampaknya terlalu banyak berpikir. Tidak, dia seharusnya salah berpikir. Dia pikir selama kekuatannya cukup kuat, dia bahkan dapat menggunakan penghalang formasi ini untuk memblokirnya. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa kemampuanku untuk melarutkan kekuatan obat-obatan Deadpool sama sekali di luar pemahamannya? Tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang dia gunakan, itu akan sia-sia. Wu Yun berbisik diam-diam, merasa sangat santai. Dia tidak merasa sedikit pun gelisah dengan kekuatan Deadpool yang semakin meningkat. Sama saja, asalkan itu Deadpool, asalkan itu bukan orang biasa yang hidup. Belum lagi 9 guntur suci saja, bahkan jika dia adalah orang kuat yang telah melampaui alam guntur suci, apa yang dapat dia lakukan? Ini adalah jenis pembatasan kekuasaan yang tidak dapat diubah. Wu Yun, waktunya telah tiba dan pertarungan akan segera dimulai. Kalau aku tidak salah, kau seharusnya bisa melihat apa yang kulakukan, kan? Hehe, sekarang kekuatan Deadpool ini telah mencapai alam 9 guntur suci. Apa kau punya kata-kata terakhir untuk diucapkan? Suara lelaki tua berjubah merah darah itu terdengar dari antara hadirin. Terlihat bahwa dia sangat percaya diri pada dirinya sendiri, atau pada Deadpool yang lebih kuat di panggung yang berada di bawah kendalinya. Dia bahkan membiarkan Wu Yun mengucapkan kata-kata terakhirnya. Tampaknya keputusan kemenangan yang tegas dan tidak dapat diubah dibuat berdasarkan hasil pertempuran ini. Terdengar pula seruan dari orang-orang di bawah panggung. Awalnya, mereka mungkin tidak menyadarinya. Namun sekarang, mereka telah menyadarinya. Mereka juga mulai menyadari bahwa Deadpool di panggung bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah dengan perkataan lelaki tua berjubah merah darah, orang-orang semakin percaya bahwa kali ini, Wu Yun mungkin telah terjerumus ke dalam situasi berbahaya lagi. Pada saat yang sama, beberapa orang benar-benar mulai mengejek keluarga Su dan mengejek Su Jing karena terlalu bodoh. Benar-benar menyerahkan kehidupan dan kematian keluarga kepada orang luar. Sekalipun dia benar-benar menantu, dia tetap saja orang luar. Sungguh tidak pantas jika membiarkan orang luar bertanggung jawab atas hidup dan mati seluruh keluarga. Dan seterusnya dan seterusnya. Kata-kata seperti itu mulai keluar dari mulut orang banyak satu demi satu. Faktanya, jika pertarungan Wu Yun dengan Deadpool tadi dimenangkan dengan kekuatan nyata, mungkin diskusi di antara orang-orang tidak akan sepihak.
Namun gaya bertarung Wu Yun barusan, di mana ia mengalahkan lawan tanpa melakukan tindakan apapun, benar-benar membuat sulit menebak kekuatan Wu Yun yang sebenarnya. Bahkan, lebih banyak orang berspekulasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Deadpool keluarga Luo saat itu, yang menyebabkan kekalahan tanpa perlawanan. Oleh karena itu, situasi ini telah terjadi, menyebabkan orang-orang kehilangan kepercayaan terhadap Wu Yun lagi dan berpikir bahwa tidak ada kemungkinan Wu Yun menang. Tapi apapun yang terjadi, apapun yang dipikirkan semua orang, akhir cerita sudah ditentukan. Bagaimanapun, kita pasti menang. Jadi, kamu boleh katakan apapun yang kamu mau. Ini juga akan memungkinkan Luo Wudi dan pria berjubah darah untuk membunuh lebih banyak orang secara menyeluruh, dan Wu Yun berpikir ini adalah hal yang baik. Wu Yun, aku tidak bercanda kali ini. Ya, dan Su Jing, kontrak darah untuk taruhan antara kedua belah pihak telah ditandatangani. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa menyesalinya. Pria berjubah merah darah seharusnya tahu bahwa alasan sebelumnya dan Luo Wudi tidak masuk akal, jadi dia menekankannya berulang kali pada saat ini. Su Jing tidak mengatakan apapun, wajahnya tampak muram. Meskipun dia mempertaruhkan segalanya pada Wu Yun, dia sebenarnya tidak memiliki rasa percaya diri sama sekali. Bahkan bersiap untuk yang terburuk. Namun, Wu Yun menganggap sangat hebat bahwa pria berjubah darah itu menyebutkannya berulang kali. Mereka takut dia tidak akan mengakuinya. Sekarang dia terus mengomel dan menekankannya berulang kali, dan menambahkan kontrak darah sebagai kendala. Kali ini, jika mereka masih ingin menarik kembali kata-kata mereka, itu tidak mungkin. Pertempuran yang menentukan dimulai. Setelah menunggu beberapa saat, lelaki tua berjubah berlumuran darah itu berbicara lagi dan mengumumkan dimulainya pertempuran secara resmi. Dan pada saat ia selesai berbicara, ia terlihat melafalkan rumusan itu dengan cepat di antara hadirin. Di atas panggung, Deadpool mengeluarkan suara gemuruh yang keras seolah-olah dituntun, dan tiba-tiba melompat. Tubuhnya jatuh dari langit seperti tembok kota dan menghantam Wu Yun. Meskipun tidak ada kekuatan lain yang mendukungnya. Akan tetapi, pemboman asteris kekuatan ini juga membuat banyak orang gemetar ketakutan. Inilah kekuatan sesungguhnya dari 9 guntur suci. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Wu Yun. Semua orang penasaran dan terkejut. Bagaimana orang ini yang berada di level 5 Paths of Holy Thunder bertarung melawan Deadpool yang berada di level 9 Paths of Holy Thunder? Mungkinkah ini suatu kebetulan, suatu kebetulan? Bagaimana dengan Deadpool, yang tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan dikalahkan tanpa perlawanan? Bab 3053 hasil yang sama. Di bawah tatapan mata yang bersemangat dan penuh harap ini, Wu Yun tiba-tiba mundur lagi. Demikian pula, masih di udara, ia mulai menggunakan gerakan yang sudah dikenalnya sebelumnya. Terlebih lagi, karena pengalamannya sebelumnya, Wu Yun lebih mahir dan terampil menggunakan jurus ini kali ini. Dalam sekejap, kekuatan untuk mematahkan kendali obat itu terkumpul. Sama seperti sebelumnya, kekuatan ini langsung menyerang lautan kesadaran Deadpool. Dan saat kekuatan Wu Yun menyerang, lelaki tua berjubah merah darah di antara penonton merasakannya pada saat pertama. Namun dia tidak panik, karena dia telah lama mengetahui metode Wu Yun dan siap menghadapinya. Oleh karena itu, ia tidak panik, dan ia merasa tidak perlu panik. Dia bahkan memutuskan bahwa Wu Yun tidak akan menimbulkan masalah. Lagi pula, dia telah membuat banyak persiapan. Terutama penghalang formasi yang secara khusus ditanamnya untuk melindungi kesadaran Deadpool membuatnya merasa tidak dapat ditembus dan Wu Yun tidak dapat menerobosnya. Tetapi faktanya jauh dari apa yang kami harapkan. Pukul dia dengan keras di wajahnya. Wajah ini benar-benar terkena pukulan yang keras. Sebab, saat kekuatan Wu Yun masuk ke dalam kesadaran Deadpool. Ketika kekuatan penghalang formasi mulai bersiap untuk melakukan serangan balik dan memblokir. Namun, kekuatan yang dimiliki Wu Yun seperti kekuatan tanpa jiwa, dan tidak terpengaruh oleh penghalang sama sekali. Itu terjadi begitu saja. Keduanya bahkan tidak memiliki persimpangan. Penghalang itu tidak ada gunanya. Dalam sekejap, kekuatan yang dikendalikan obat di lautan kesadaran Deadpool diselimuti oleh kekuatan Wu Yun dan dengan cepat dilarutkan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pembelaan lelaki tua berjubah darah itu berada di arah yang salah. Penghalang ini tidak mampu menahan kekuatan Wu Yun. Sekarang tampak bahwa hal ini memang benar adanya. Adapun lelaki tua yang berjubah berlumuran darah. Dia benar-benar panik dan benar-benar bingung. Saya bahkan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengira penghalang formasi yang sekeras batu itu tidak berguna menghadapi kekuatan Wu Yun. Dan segala sesuatu yang terjadi selanjutnya berkembang sangat cepat.
Tepat pada saat lelaki tua berjubah merah darah itu kebingungan, Wu Yun telah berhasil menghilangkan kekuatan obat di lautan kesadaran Deadpool. Apa yang dilihat semua orang adalah bahwa Deadpool sekali lagi jatuh lurus ke bawah tanpa ada kontak dengan Wu Yun. Semua orang tercengang. Semua orang di keluarga Su tercengang. Orang-orang dari keluarga Luo juga tercengang. Hanya ada dua orang di lapangan yang tidak berdiri diam. Salah satunya adalah Wu Yun. Karena dialah yang melakukan semua ini, dia sangat menyadari hasilnya dan tidak terkejut. Dan yang satu lagi adalah Luo Wudi. Bukannya Luo Wudi bisa memahaminya, tetapi dia benar-benar tenggelam dalam rasa sakit dan kegilaan atas kematian putranya di depannya. Melihat Deadpool gagal membunuh Wu Yun lagi, dia mencengkeram kerah baju lelaki tua berjubah berlumuran darah itu dan mulai mengumpat. Dapat dikatakan bahwa dia mengutuk apa saja yang dia inginkan, bahkan kata-kata yang paling tidak menyenangkan sekalipun. Orang tua berjubah berlumuran darah itu tidak takut pada Luo Wudi. Keduanya memiliki kekuatan yang hampir sama. Tidak ada perlawanan karena lelaki tua berjubah merah darah itu benar-benar kebingungan. Dia tidak dapat mengerti, dan tidak dapat mengerti, bagaimana Wu Yun berhasil mengabaikan pertahanan formasinya. Bahkan kekuatan obatnya yang ditingkatkan tidak memberikan efek apapun. Semua yang dilakukannya sia-sia di depan Wu Yun. Luo Wudi mungkin belum bereaksi. Tetapi dia bereaksi. Dia tahu apa artinya kalah. Oleh karena itu, sebagian dari kebingungannya saat ini adalah karena dia tidak dapat memahami tindakan Wu Yun. Bagian lainnya adalah mereka tidak dapat menerima konsekuensi kegagalan. Dia menang lagi. Ada apa? Dia kalah tanpa perlawanan lagi. Ini kebetulan sekali, ada yang salah dengan Deadpool keluarga Luo lagi. Ini bukan kebetulan sekali, siapa yang melakukan sesuatu padanya. Tidak, kurasa hanya kebetulan yang bisa menjelaskannya. Kalau tidak, siapa yang bisa mengutak-atik Deadpool mereka di depan keluarga Luo? Jangan bicarakan ini tidak penting. Keluarga Luo, mari kita lihat apa yang akan dilakukan keluarga Luo sekarang. Lambat laun, berbagai diskusi terdengar dari kerumunan yang menonton pertarungan itu. Mereka mengatakan macam-macam hal, tetapi fokus pembicaraan mereka adalah keluarga Luo. Inilah konsekuensi yang harus diterima dan ditanggung oleh keluarga Luo. Pada saat ini, ada pertanyaan di benak setiap orang. Keluarga Luo sudah tamat. Tidak masalah jika ada yang salah dengan Deadpool yang mereka kendalikan, atau ada seseorang yang diam-diam merusaknya, hal itu tidak dapat mengubah hasil akhir. Bahkan kontrak darah telah ditandatangani, jadi tidak ada kemungkinan bagi keluarga Luo untuk melawan kali ini. Mereka tidak punya pilihan selain menerima nasib mereka dan menanggung konsekuensi keputusan mereka. Luo Wudi, tenanglah dan lihat apakah ada urusan yang perlu diatur. Jika tidak, kamu bisa datang dan mati. Suara Wu Yun yang acuh tak acuh dan tenang terdengar dari panggung. Setelah mendengar kata-kata ini, Luo Wudi yang geram tiba-tiba berbalik dan melotot ke arah Wu Yun. Matanya tampak mampu memancarkan kemarahan yang intens dan nyata. Membunuhmu, aku akan membunuhmu. Aku tidak tahu apakah Luo Wudi memanfaatkan amarahnya dan berpura-pura bodoh. Atau mungkin dia benar-benar lupa tentang perjanjian darah. Setelah dia mengeluarkan raungan yang dahsyat, dia mengayunkan tinjunya dan melepaskan semua kemampuannya. Dengan serangannya yang dahsyat, dia langsung menyerang Wu Yun di atas panggung. Bab 3054, 2 hari kemudian, menikah. Luo Wudi akan melanggar kontrak dan membunuh seseorang. Seseorang berseru di antara penonton. Sialan, bajingan ini benar-benar tidak mengakui kesalahannya, hentikan. Su Jing juga meraung, mengabaikan yang lainnya, dan juga menggunakan keahliannya untuk terbang ke arah Wu Yun di atas panggung. Tentu saja, dia ingin membantu Wu Yun menghalangi Luo Wudi. Wajah Wu Yun juga berubah drastis. Kekuatan Luo Wudi jelas bukan sesuatu yang dapat ditandingi pada levelnya saat ini. Luo Wudi menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam gerakan ini. Jika dia mengenai, lawannya akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Tapi Wu Yun tidak bersembunyi. Meskipun dia gugup, dia harus tetap percaya diri. Tetap percaya diri pada fakta darah. Untungnya, kepercayaan diri Wu Yun tidak menurun. Saat Luo Wu di tengah penerbangannya, dia tiba-tiba melihat kabut merah darah keluar dari tubuhnya. Sudah pasti kabut ini pasti tidak dilepaskan oleh Luo Wu di sendiri. Karena kabut membuat perasaan orang-orang menjadi sangat kacau, seolah-olah akan meledak sewaktu-waktu. Dan ini memang benar adanya. Hanya butuh waktu setengah tarikan napas setelah kabut berwarna darah muncul. Lalu terdengar suara ledakan keras. Udara seketika dipenuhi bercak darah. Ketika aku melihat lagi, Luo Wudi sudah tidak ada lagi.
Yang terlihat hanyalah tirai cahaya berwarna merah darah dengan bau amis. Itulah pemandangan yang disebabkan oleh ledakan asteris Luo Wudi. Su Jing telah tiba di sebelah Wu Yun. Tirai cahaya pelindung menyelimuti mereka berdua, memungkinkan darah yang tersebar di tirai cahaya merah darah jatuh setetes demi setetes. Seluruh arena pertarungan diwarnai merah. Luo Wudi telah meninggal. Meninggal karena perjanjian darah. Tidak seorang pun berbicara di antara hadirin. Namun mata mereka semua tertuju pada lelaki tua berjubah berlumuran darah. Hal yang sama berlaku untuk anggota keluarga Luo lainnya. Karena selanjutnya, gilirannya tiba. Sekarang giliranmu. Wu Yun tidak punya belas kasihan. Tatapan dingin dan kata-katanya yang dingin membangunkan lelaki tua berlumuran darah itu dari keadaan linglungnya. Aku. Lelaki tua berjubah berlumuran darah itu memperlihatkan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya saat ia bereaksi. Saat ini, saya khawatir tidak seorang pun dapat mengetahui apa ekspresi yang tergambar di wajah lelaki tua berjubah merah darah itu. Amarah, menyesali, takut, pemberontakan, menerima nasibmu, atau mungkin ketidakrelaan, penyesalan. Harus saya katakan, ketika seseorang hendak meninggal, terutama ketika ia hendak meninggal setelah membuat keputusan yang salah, emosinya bisa begitu rumit hingga tidak mungkin ditebak. Namun setelah berjuang keras, lelaki tua berjubah merah darah itu akhirnya menyerah. Akhir Luo Wudi sudah di depan mata kita. Dia tidak berani melawan. Terima saja nasibmu, setidaknya kau bisa menjaga tubuhmu tetap utuh. Pada titik ini, satu-satunya hal yang disesalkannya adalah dia tidak lebih berhati-hati dan membiarkan Luo Wudi pergi terlebih dahulu. Sebaliknya, dia memilih untuk percaya diri secara membabi buta dan memilih untuk menandatangani kontrak darah pada saat yang sama dengan Luo Wudi. Jika dia lebih berhati-hati dan membiarkan Luo Wudi pergi terlebih dahulu, mengingat suasana hati Luo Wudi saat itu, dia mungkin tidak akan keberatan. Sayangnya, sudah terlambat. Tidak ada kesempatan. Aku akan melakukannya sendiri, jadi kau tidak perlu melakukannya. Aku tidak menyangka bahwa aku, Blood Robe, yang sangat bijak sepanjang hidupku, akan berakhir jatuh ke tangan seorang anak laki-laki berambut kuning sepertimu. Mungkin, ini benar-benar takdirku. Lelaki tua berjubah darah itu tersenyum pahit dan mendesah ke langit. Dan tepat pada saat dia menghela napas panjang terakhirnya, dia mengangkat telapak tangannya ke langit, lalu tiba-tiba menurunkannya, dan menepuk puncak kepalanya sendiri. Puff! Darah mengucur dan kepala pecah. Orang tua berjubah berlumuran darah itu tewas seketika. Dia bunuh diri. Sampai pada titik ini, keluarga Luo benar-benar hancur. Luo Jincheng meninggal, Luo Wudi meninggal, dan lelaki tua berjubah merah darah yang merupakan orang kedua yang memegang komando juga meninggal. Meskipun keluarga Luo memiliki Deadpool, tetapi satu-satunya orang di keluarga Luo yang dapat mengendalikan Deadpool adalah lelaki tua berjubah merah darah ini. Meskipun Luo Wudi dan Luo Jincheng juga dapat dengan mudah dikendalikan, mereka berdua sekarang sudah mati. Deadpool milik keluarga Luo tidak ada gunanya. Dalam keadaan seperti itu, akan sulit bagi keluarga Luo untuk menghindari kehancuran. Selain itu, ada perjanjian sebelumnya bahwa setelah keluarga Luo gagal, mereka semua harus tunduk pada yurisdiksi keluarga Su. Meskipun ini tidak termasuk dalam perjanjian darah. Tetapi saat ini, keluarga Luo tidak memiliki pemimpin. Bagaimana cara melawannya? Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Su Jing, keluarga Su dengan mudah menggabungkan keluarga Luo. Ini juga menggabungkan semua tokoh dan yurisdiksi yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi keluarga Luo. Meskipun ada juga orang yang iri hati di kekuatan lain. Tetapi dalam situasi ini, tak seorang pun berdiri untuk mengatakan apapun. Masalah ini telah berakhir untuk sementara waktu. Kerumunan bubar, dan keluarga Su memasuki keadaan reorganisasi cepat. 3 hari kemudian, reorganisasi keluarga Su selesai. Meskipun tidak ada pengumuman langsung, semua orang tahu bahwa setelah menggabungkan keluarga Luo, lingkup pengaruh keluarga Su telah meluas ke tingkat yang lebih besar. Setidaknya, lebih kuat dari sebelumnya. Di antara kekuatan-kekuatan sebelumnya yang setara, dia jelas menonjol dan unik. Dan hanya 3 hari kemudian, Su Jing secara sepihak mengumumkan bahwa Wu Yun akan menikahi Su Qianyun dalam 2 hari. Sebelum mengumumkan berita ini, Su Jing tidak meminta persetujuan Wu Yun dan Su Qianyun. Dia hanya secara pribadi berpikir bahwa pernikahan mereka seharusnya merupakan hasil yang alami. Namun, saya tidak pernah menyangka reaksi Wu Yun setelah mendengar ini begitu intens. Su Qianyun sebenarnya baik-baik saja. Dia menyukai Wu Yun, jadi meskipun dia merasa keputusan ayahnya tanpa meminta persetujuan agak berlebihan, dia bisa menerimanya. Tapi bagaimana dengan Wu Yun? Bagi Wu Yun,
masalah ini bukan lagi masalah diterima atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa menikahi Su Qianyun. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Wu Yun memiliki terlalu banyak hal yang harus ditanggung. Saat mereka menikah, Su Qianyun pasti akan berhutang budi dan bahkan terluka. Jadi, tidak. Begitu mendengar berita itu, Wu Yun bergegas ke ruang pertemuan keluarga Su, siap menjelaskan pikirannya kepada Su Jing. Bab 3055 Maaf, saya tidak setuju. Setelah mengambil keputusan, Wu Yun bergegas ke ruang pertemuan keluarga Su. Kebetulan semua eksekutif senior keluarga Su ada di sana. Su Qianyun juga ada di sana. Terlebih lagi, apa yang mereka bicarakan adalah pernikahan Wu Yun dan Su Qianyun. Hal ini menempatkan Wu Yun dalam posisi sulit. Yang lainnya mudah ditangani. Namun, Su Qianyun ada di sini, dan dilihat dari situasi pembicaraan mereka, diperkirakan Su Qianyun sudah setuju untuk menikah dengan Wu Yun. Gadis itu telah menyetujuinya, namun Wu Yun kini berdiri dan menyangkalnya di hadapannya. Ini sungguh tidak pantas. Trauma dan pukulan yang ditimbulkan oleh perilaku seperti itu kepada seorang gadis benar-benar tidak dapat diperbaiki. Akan tetapi, tidak menghentikannya bahkan lebih tidak dapat diterima. Mengingat situasi Wu Yun saat ini, mustahil baginya untuk menyakiti gadis baik manapun. Namun tunda sebentar dan hentikan setelah Su Qianyun pergi. Itu juga tidak berhasil. Tidak apa-apa jika Wu Yun tidak datang sekarang. Datang ke sini dan mencari tahu tentang ini. Jika Anda mengetahui situasinya, tunggulah hingga semua orang membicarakannya sebelum Anda keluar untuk membantahnya. Hasilnya pasti lebih kejam daripada menyangkalnya secara langsung sekarang, dan akan lebih tidak adil bagi Su Qianyun. Setelah banyak pertimbangan, Wu Yun tidak punya pilihan. Dia hanya bisa membuat satu keputusan. Yaitu, sekarang, menolak pernikahan ini secara langsung. Adapun akibat apa yang akan ditimbulkannya dan kerugian apa yang akan ditimbulkannya pada Su Qianyun. Dia tidak punya pilihan selain mencoba menebusnya nanti. Wu Yun, kemarilah, cepatlah datang. Wu Yun ada di sini. Di aula, melihat Wu Yun datang, berbagai suara salam terus terdengar. Wu Yun menanggapi satu persatu, tetapi perhatiannya lebih banyak tertuju pada Su Qianyun. Pada saat ini, mata Su Qianyun sebenarnya sedikit menghindar dan malu ketika dia menatap Wu Yun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tampaknya, karena pernikahan mereka yang akan datang, hati Su Qianyun menjadi lebih feminin, lebih lembut dan lebih pemalu. Semakin dia melakukan ini, semakin Wu Yun tidak sanggup melakukan kesalahan yang sama lagi. Kita tidak bisa membiarkan hal-hal berkembang seperti ini, kita harus mengambil langkah tegas dan menghentikannya. Kita tidak bisa membiarkan gadis baik seperti Su Qianyun menderita. Tetapi tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Wu Yun saat ini. Dilihat dari kedekatan antara Wu Yun dan Su Qianyun sebelumnya, dan pernyataan Su Qianyun sendiri. Semua orang percaya bahwa meskipun Wu Yun belum siap menikahi Su Qianyun, dia tidak akan menolak. Bagaimanapun, kondisi Su Qianyun sendiri hanya satu dari sejuta. Pada saat ini, semua orang menggoda Wu Yun. Menanyakan apakah dia siap menjadi pengantin pria, dan seterusnya. Aku tidak pernah menyangka Wu Yun akan menolaknya. Bahkan Su Qianyun sendiri tidak memikirkannya. Mungkin sebelumnya, Su Qianyun benar-benar berpikir bahwa Wu Yun tidak menyukainya. Tetapi sejak Wu Yun menghabiskan malam itu bersamanya, sejak Wu Yun mengalahkan keluarga Luo dengan sempurna. Su Qianyun sebenarnya sudah percaya bahwa Wu Yun menyukainya dan pasti akan setuju untuk bersamanya. Tetapi itu terjadi dalam situasi yang tidak diharapkan oleh siapapun. Namun, Wu Yun menghentikan semua orang di depan semua orang di aula dan kemudian membungkuk. Tuan Su, maafkan aku. Aku menghargai kebaikanmu. Tapi tolong maafkan aku, Qianyun. Maafkan aku tidak bisa menikahimu. Dua kalimat pendek dan tenang. Namun, itu bagaikan embun beku di tanah yang dingin dan misterius. Dalam sekejap, suasana di aula pertemuan yang awalnya ramai dan ceria tiba-tiba membeku. Semua orang terpaku di tempat, tidak bergerak sedikit pun, menatap kosong ke arah Wu Yun. Matanya penuh ketidakpercayaan. Seolah-olah dia tidak mengerti mengapa Wu Yun berkata demikian. Sudah kuduga, aku tahu kau tidak menyukaiku. Ayah, tidak masalah jika dia tidak setuju. Kami hanya menuruti kemauannya sendiri dan tidak mendapatkan persetujuannya. Wajar saja jika dia meremehkanku. Lupakan saja dan jangan ada yang boleh menyinggungnya lagi. Su Qianyun adalah orang pertama yang berbicara. Setelah mengatakan ini, Su Qianyun tiba-tiba berbalik dan berlari keluar aula. Sebelum pergi, dia melirik Wu Yun, matanya penuh kebencian dan kesedihan. Ketika berbicara,
Nada bicara Su Qianyun sangat tegas, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun sebelum pergi, sepasang mata yang menatap Wu Yun penuh dengan kebencian dan kesedihan. Dan tangisannya yang tertahan-tahan sambil menutup muka dengan kedua tangannya setelah ia bersikeras meninggalkan aula itu sungguh menyayat hati. Bahkan Wu Yun pun dipenuhi rasa kasihan dan sedih. Tapi apa yang dapat dia lakukan? Bukannya aku tak mau atau tak terima, tapi aku tak bisa. Wu Yun, kamu, ada apa denganmu? Ah, Su Jing, yang duduk di kursi utama di aula, juga bereaksi cepat. Pada saat ini, dia sedikit marah. Sampai batas tertentu, Wu Yun menyakiti putrinya. Tetapi setelah dipikir-pikir kembali, dia menyadari bahwa semua ini dilakukan atas inisiatifnya sendiri dan dia mengumumkannya di depan umum tanpa persetujuan Wu Yun. Bagaimana Wu Yun bisa disalahkan untuk ini? Tuan, tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Tidak mungkin aku meremehkan Qian Yun, hanya saja aku terlibat dalam terlalu banyak sebab dan akibat. Tidak pantas bagiku dan Qian Yun bersama. Aku akan pergi menemui Qian Yun, jangan khawatir, aku akan menghiburnya. Sebenarnya, Wu Yun sudah mengatakannya dengan cukup jelas dengan kata-kata ini tadi. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak dapat dikatakan secara langsung. Mengenai apakah Su Jing dan yang lainnya bisa mengetahuinya, Wu Yun tidak punya cara untuk menjelaskannya. Setelah mengatakan itu, Wu Yun berbalik dan berjalan pergi untuk mencari Su Qianyun.